Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rosa Sayantina Amin, Koordinator Wilayah Isma Farsi Joglo Sepur terpilih periode 2020-2022. Di sini saya selaku moderator pada acara diskusi publik Isma Farsi Joglo Sepur. Acara ini bertemakan, benarkah RUU Waspom menjerat apoteker di tengah ketidakpastian RUU kefarmasian? Yang bisa. Baik, seperti yang kita ketahui bersama bahwa RUU kefarmasian dikeluarkan dari prolegnas. Namun selain itu terdapat RUU lain yang berkaitan erat dengan kefarmasian, yaitu RUU pengawasan obat dan makanan. Yang mana hal ini menuai berbagai tanggapan, pernyataan yang pro maupun kontra. Oleh karenanya, pada diskusi kali ini kita akan mendengarkan bersama-sama, menyimak pernyataan, tanggapan dari para narasumber kita pada sore hari ini. Narasumber kita yang pertama, sekaligus keynote speaker kita, yang kami hormati Bapak Immanuel Malkiades Laka, selaku Wakil Ketua DPR RI Komisi 9, yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Daryono Hadi Cahyono MSc, Apoteker, selaku Ketua APTFI, yang terhormat Bapak Apoteker Vidi Setiawan MK selaku Ketua Umum FIB, yang kami hormati Ibu Dr. Anda Tri Asti Isnaryani Apoteker MPAM selaku Direktur Pengawasan Keamanan Mutu Ekspor Impor Obat Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif, yang kami hormati Saudara Muhammad Zikri Ramadan selaku Sekjen Isma Farsi 2018-2020, dan juga narasumber lainnya yang juga bergabung. Selamat sore Bapak-Bapak perwakilan dari BPOM juga, dan juga Ibu perwakilan dari BPOM. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai diskusi pada sore hari ini. Untuk diskusi yang pertama, bersama Bapak Immanuel Malkiades Laka. Selamat sore Bapak, apakah sudah bisa terhubung? Baik Bapak, selamat sore. Terima kasih atas kehadirannya Bapak. Ya. Apakah sudah tersambung Bapak? Udah sambung. Terima kasih. Pada sore hari ini kita akan diskusi mengenai RUU Waspom Bapak. Ada beberapa hal mengenai RUU ini yang akan kita diskusikan bersama. Terkait sebenarnya minta tolong dijelaskan oleh Bapak urgensi dan juga perkembangan dari RUU Waspom ini Bapak. Silakan. Baik. Slide-nya saya sudah kirim, bisa ditayangkan ya. Terima kasih Rosa dan Bapak Ibu para pembicara dan peserta acara seminar hari ini yang diselenggarakan oleh Isma Farsi ya, benar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sore hari ini saya terima kasih sudah diundang dan bisa ngobrol terkait dengan undang-undang Waspom ini. Apalagi pada saat yang sama ini sebenarnya kami lagi sementara rapat dengan pimpinan pimpinan Badan POM minus Bu Penny karena katanya lagi sakit, tapi eselon 1, eselon 2 banyak yang hadir. Membahas terkait dengan program dan juga anggaran untuk Badan POM tahun 2021 nanti. Sebagaimana kita ketahui, anggota DPR RI itu ada 575 orang dari 9 fraksi. Sebagian besar 50% lebih adalah incumbent. Dan khusus Komisi 9 kami menangani tentang bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Dan ada 51 anggota di dalamnya. Mitra kami antara lain adalah Kementerian Kesehatan RI, Badan POM, BKKBN, kemudian Kementerian Tenaga Kerja, BP2MI, dan BPJS Kesehatan dan terakhir BPJS Ketenagakerjaan. Dari total 7 mitra kerja ini, kami menjalankan tugas-tugas fungsi, salah satu adalah fungsi legislasi. Dan saat ini, salah satu yang kami sementara bahas adalah terkait dengan Undang-Undang Waspom. Undang-Undang Waspom. Nah, dalam beberapa pembicaraan kami dengan beberapa teman yang lain, nah ini sudah keluar ya. Itu sudah sekarang di slide ke-3 atau ke-4 ini. Maju, next slide. Terus lagi. Nah, ini adalah fungsi legislasi yang menjadi salah satu fungsi dari DPR RI.
ada fungsi anggaran yang sementara ini kami lagi sementara kerjakan, kemudian ada fungsi legislasi, dan juga kemudian ada fungsi untuk untuk melakukan proses pengawasan. Dan antara fungsi legislasi yang sementara kami kerjakan adalah saat ini kami mendorong agar ada Undang-Undang Waspom dalam prolegnas, dan sementara ini pembahasan pada rancangan awal sementara kami lakukan di Komisi 9 DPR RI. Kami sudah membuat panja yang untuk membahas khusus soal ini. Next slide. Nah, ini adalah Undang-Undang Prolegnas RUU Prolegnas bidang kesehatan yang bisa kami gambarkan. Undang-Undang Waspom lagi on progress. RUU tentang sistem kesehatan nasional juga lagi on progress, oleh beberapa fraksi diusulkan. Kalau tadi Waspom itu oleh inisiatif Komisi 9. Kemudian ada RUU tentang kefarmasian, ini usulan oleh anggota DPR RI. Ini sampai saat ini saya belum tahu juga siapa yang mengusulkan, sama sebelum cek lagi di balik. Next slide. Terkait kefarmasian, kita lihat bahwa cantolan undang-undangnya itu, cantolan hukumnya itu ada di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1, disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ini cantolan hukum dalam level Undang-Undang Dasar. Kemudian dalam level undang-undang, kita punya namanya Undang-Undang Kesehatan, ada di pasal 108 ayat 1, praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Nah, ini bagian dari cantolan kita yang ada di level undang-undang. Kemudian di level PP atau peraturan pemerintah, ada itu PP nomor 51 tahun 2009 tentang pengadaan kefarmasian. Ini adalah turunan dari Undang-Undang Kesehatan. Disebutkan bahwa pengadaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengadaan mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penjualan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengamanan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Jadi ada dalam level Undang-Undang Dasar, ini yang paling tinggi, diturunkan kemudian dalam level Undang-Undang Kesehatan, dan kemudian ada PP-nya atau peraturan pemerintah sebagai bagian dari terjemahan terhadap undang-undang yang di sektor kesehatan adalah Undang-Undang Kesehatan. Next slide. Nah, atas dasar peraturan tersebut, maka untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dibutuhkan tenaga kefarmasian di bidang farmasi yang penting disiapkan, dididik, dilatih, dan kemudian mendapatkan pengalaman yang bagus di lapangan sehingga mereka bisa bekerja dengan baik. Tenaga kefarmasian ini penting untuk memberikan pelayanan kefarmasian benar-benar berkualitas, aman, dan juga betul-betul bisa bermanfaat bagi orang yang mendapatkan sediaan farmasi tadi. Sehingga kita kenal bahwa pelayanan kefarmasian yang komprehensif ini itu mencakup pelaksanaan pemberian informasi obat, baik itu penggunaan obat yang rasional dan benar, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir, serta juga mereka harus mengetahui tentang bagaimana kemungkinan jika terjadinya kesalahan pengobatan atau medication error. Ini beberapa urgensi dari kita perlu melakukan proses penguatan pelayanan kefarmasian. Lanjut. Nah, kita juga sama-sama menyadari bahwa dalam konteks memperkuat pelayanan kefarmasian, masih minim jumlah apoteker. Kalau kita lihat bahwa rasio satu apoteker itu harusnya melayani 4.000 sampai 5.000, di ASEAN itu 4.000 sampai 5.000, kita di Indonesia ini malah 1 banding 8.000. Jadi ini sama dengan hampir semua tenaga kesehatan kita, secara umum itu hampir sama, mau apoteker, mau dokter, dan seterusnya itu hampir sama. Rasio yang normal itu kita punya bahkan ada yang sampai dengan 1,5, 2 kali, bahkan lebih dari total yang sebenarnya itu harus dilakukan. Sehingga kita sama-sama melihat bahwa pelayanan kefarmasian itu dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang bukan memiliki kompetensi sebenarnya, tapi mereka kemudian melalui pengalaman dari waktu ke waktu, yang harusnya dilakukan oleh profesi apoteker. Lanjut. Nah, karena tidak adanya atau kurangnya apoteker di apotik, ya salah satu akibat yang kita lihat ini karena memang pengawasan pemerintah lemah ya.
sudah apotekernya kurang, kemudian juga apoteker ini juga kebanyakan juga itu di apotiknya itu tidak kemudian turun langsung untuk melakukan proses pekerjaan kefarmasian. Rasio tadi kita sudah tadi itu kan tidak rasional ya, tidak ideal. Ditambah lagi memang mayoritas apoteker kita itu di lini yang paling mungkin orang lihat peran apoteker yaitu di apotik itu kita sendiri kurang berperan dengan optimal. Dan ini karena memang lemahnya pengawasan dari pemerintah. Kemudian juga lemahnya penegakan hukum atau kurangnya penegakan hukum. Banyak gudang farmasi di kabupaten kota yang tidak dikelola oleh apoteker atau oleh farmasis. Itu cukup banyak. Saya juga temukan di beberapa daerah yang kami kunjungi juga, tidak semua, masih banyak juga yang dikelola oleh bukan apoteker atau farmasis. Kemudian juga di rumah sakit itu ada semacam rasio bahwa 30 tempat tidur itu harusnya menyiapkan 1 apoteker. Artinya kalau dia punya 300 tempat tidur, harusnya ada 30 apoteker. Ini rasio normal ya kalau kita bicara dalam konteks layanan yang normal. Tapi juga kita lihat bahwa di rumah sakit masih ada cuma 1 atau 2 apoteker. Masih banyak yang harus kita kerjakan. Kemudian juga penurunan pada kualitas kesehatan kita juga tinggi sekali. Kualitas kesehatan kita menurun cukup jauh ya, cukup drastis. Dan ini tentu berdampak kepada pelayanan kesehatan ini berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat kita pada umumnya. Next slide. Nah, tenaga kefarmasian yang juga itu tercantum dalam Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan, itu disebutkan bahwa tenaga kesehatan itu terdiri atas tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan, itu di pasal 8. Kemudian juga pendidikannya itu kualifikasi minimum diploma 3. Di situ dijelaskan bahwa asisten tenaga kesehatan juga harus memiliki kualifikasi pendidikan minimum, pendidikan menengah di bidang kesehatan. Kalau kita di farmasi berarti SMF ya, sekolah menengah farmasi. Dan dapat bekerja di bawah supervisi dari tenaga kesehatan. Di pasal 11 disebutkan bahwa tenaga kesehatan ada 13 kategori, termasuk tenaga kefarmasian. Kemudian juga disebutkan bahwa tenaga kesehatan yang dimaksud dalam tenaga kefarmasian yaitu apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Itu sudah digambarkan dengan sangat clear dalam Undang-Undang Nomor 36 tentang tenaga kesehatan. Jadi tenaga kefarmasian juga sama, kita bagian dari tenaga kesehatan, dan juga di pasal-pasal tertentu ini 9, 8, 9, 10, 11 ini juga sudah dicantumkan dengan sangat tegas tentang tenaga kefarmasian yaitu apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Lanjut. Nah, dalam hal ini tentu kita punya gambaran tentang tenaga teknis kefarmasian tersebut. Itu adalah apoteker dan menjalankan pekerjaannya ini dinampingi oleh sarjana farmasi yang mereka yang kemudian lulus S1 tapi tidak lanjutkan ke profesi, ahli media farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker. Kemudian juga disebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut terkait standar kependidikan, tanda surat registrasi, tenaga teknik kefarmasian, STR-TTK, tugas fungsi dan wewenang, serta kompetensi dari tenaga teknis ini diatur dalam PP 51 tahun 2009. Lanjut. Nah, sekarang kami akan mencoba menggambarkan tentang 2 hal ini yang harus sama-sama kita padukan ini. RUU tentang kefarmasian lagi on proses juga di DPR RI, dan hari ini kami lagi membahas tentang RUU tentang pengawasan obat dan makanan, atau RUU tentang WASPOM. RUU tentang kefarmasian adalah undang-undang yang bersifat umum. Sementara undang-undang tentang WASPOM adalah undang-undang yang bersifat khusus atau lex spesialis, sementara kefarmasian adalah lex generalis. RUU tentang kefarmasian diusulkan oleh anggota DPR RI. Jadi anggota DPR RI itu juga boleh mengajukan usulan undang-undang. Dan undang-undang tersebut juga ternyata untuk undang-undang tentang RUU kefarmasian ini itu diusulkan oleh diusulkan oleh anggota DPR RI. Sementara undang-undang WASPOM itu diusulkan oleh Komisi 9 secara bersama. Kami semua fraksi setuju untuk mengusulkan undang-undang ini menjadi undang-undang prioritas kami saat ini. Kemudian undang-undang tentang kefarmasian itu, kalau tadi WASPOM itu Komisi 9 yang mengajukan. Kemudian kalau tentang
RUU tentang kefarmasian itu mengatur tentang general keseluruhan aspek dari pendidikan kefarmasian, praktek kefarmasian sampai pembinaan dan pengawasan praktek kefarmasian. Kalau WASPOM mengatur secara khusus pada pengawasan sediaan farmasi untuk menjamin keamanan, khasiat manfaat, serta mutu produk. Next slide. Nah, salah satu masalah yang harus kita kemudian, atau bukan salah satu, beberapa masalah yang kemudian menjadi pendorong kami untuk sekarang membuat undang-undang WASPOM ini antara lain, itu obat ilegal, obat palsu, vaksin palsu, obat tradisional palsu itu, dan juga yang mengandung obat tradisional mengandung bahan kimia kosmetik berbahaya itu juga di pasaran banyak sekali, termasuk dalam keamanan pangan. Kemudian hasil pengawasan POM tahun 2015 bahwa pelanggaran obat dan makanan itu yang ditindaklanjuti secara pro justisia itu sebagian besar merupakan pelanggaran tanpa izin edar, tanpa keahlian dan tanpa kewenangan. Kemudian juga ada problem terkait dengan menipisnya entry barrier sistem perdagangan internasional. Karena sekarang semua semakin terbuka untuk bisa mengisi pasar Indonesia. Kemudian juga sulitnya koordinasi antara berbagai lembaga dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan. Karena sama-sama kita tahu bahwa di sini itu bisa ada polisi, ada Kemenkes, ada bea cukai dan sebagainya yang itu terkait benar dengan fungsi WASPOM yang harusnya juga memang memiliki ruang dan peraturan khusus karena ini menyangkut hal-hal yang bersifat vital bagi manusia, bagi kita semua. Kemudian juga sulitnya pengawasan obat dan makanan di daerah yang jauh dari Badan POM atau Balai Besar POM. Tadi juga kami rapat ya, kami itu maunya kepingin semua provinsi ada Badan POM atau Balai POM. Ya, ternyata sampai saat ini tuh ada provinsi Kaltara aja itu belum ada Balai Besar POM atau Balai POM. Ada juga mungkin satu daerah kita butuh ada badan di bawah Balai POM, Badan POM, Balai Besar POM, Balai POM. Nah, ada Loka, ada Pospom ya. Ya, nah, jadi ya, karena ada kita Loka juga butuh ya ada Loka, ada Pospom kan. Nah, jadi kita juga ternyata butuh juga mau seperti itu juga tidak mudah karena ya aturan di kita ini kan juga kalau kita tidak buat secara khusus itu murni karena faktor ada anggaran dulu kah atau ada orangnya atau SDM-nya dulu dan seterusnya. Nah, ini kita butuh yang khusus jika nanti bisa kita atur bahwa apakah perlu setiap kabupaten juga kita punya yang namanya minimal Lokapom. Nah, ini kita akan coba dibahas di sini. Kemudian juga peraturan perundang-undangan yang ada belum mampu menjadi payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan obat dan makanan karena memang banyak sekali kita punya aturan kita ini memang secara umum saja dan untuk itu kita butuh untuk yang khusus terkait WASPOM ini dengan sebuah undang-undang tersendiri. Next slide. Nah, tentu pengawasan sediaan farmasi ini harus kita lakukan secara komprehensif ya, mulai dari standarisasinya, evaluasi produk sebelum beredar, sertifikasi pengawasan produk sebelum beredar, dan pengujian produk dan melaksanakan regulasi yang baik, good regulation practice, ditujukan untuk menjamin setiap sediaan farmasi yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan dengan laboratorium pengujian yang handal. Inilah sistem regulatori obat oleh WHO, pre-market, post-market, kontrol, full spektrumnya itu bisa betul dikerjakan oleh Badan POM kita dalam undang-undang WASPOM yang lagi sementara kita dorong ini. Next slide. Nah, urgensi RUU WASPOM adalah kita ingin agar menyentuh dan bisa mencakup tentang pengembangan, pembinaan dan fasilitasi industri obat dan makanan dalam rangka peningkatan daya saing, karena kita akan masuk di era perdagangan bebas yang walaupun ada pandemi COVID-19 ini, tetap sudah dibuka dan dimulai, dan kapan saja dunia ini mulai berubah setelah bisa dikendalikan penanganan COVID ini, pasti ini akan kita alami dan tentu butuh undang-undang WASPOM yang bisa meningkatkan industri obat dan makanan yang punya daya saing tinggi di level internasional. Yang berikutnya adalah peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan obat dan makanan, sehingga betul-betul obat dan makanan yang kita konsumsi ini benar-benar sehat, halal, dan betul-betul berkualitas untuk rakyat Indonesia konsumsi. Dan yang berikut lagi adalah itu penguatan fungsi penegakan hukum untuk kejahatan di bidang obat dan makanan, yang akan dilakukan oleh penguatan kewenangan dari penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS. Next slide.
Tujuan Badan POM seperti kami sampaikan di sini adalah menjamin standar dan persyaratan obat dan makanan yang beredar, mencegah penggunaan yang salah dari obat dan makanan, memberikan kepastian hukum, melindungi masyarakat dari penggunaan obat dan makanan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan, mencegah penyalahgunaan obat dan makanan, menciptakan iklim usaha yang sehat adalah bagian dari Undang-Undang WASPOM yang ingin kami dorong sehingga betul-betul bermanfaat bagi industri farmasi, bagi publik, maupun juga bagi perkembangan obat dan makanan di Indonesia. Next slide. Nah, dalam rangka mewujudkan pelayanan kefarmasian yang baik, kami juga tetap akan mendorong jalannya Undang-Undang Kefarmasian ini, walaupun ini bukan dilakukan hari ini, tapi nanti akan kita dorong dalam waktu yang tidak lama lagi setelah Undang-Undang WASPOM ini kita bereskan. Kemudian juga ini juga nanti bagian dari kita mendorong agar pengawasan obat dan makanan ini yang bersifat multisektor, multi level dan saling terkait ini betul-betul terintegrasi dengan baik dan efektif dalam pembangunan nasional. Dan tentu saja RUU tentang WASPOM ini dan RUU tentang praktek kefarmasian ini dapat saling mendukung dan melengkapi antara satu dengan yang lain sehingga tercipta sebuah sistem pelayanan kefarmasian yang baik di Indonesia. Jadi ini bukan untuk kita pertentangkan, tapi betul-betul satu sama lain ini bisa saling mensupport bagian dari pembangunan kesehatan Indonesia dan juga terkait dengan sediaan farmasi, obat dan makanan dan kosmetika juga yang tadi jadi bagian dari tugas Badan POM. Lanjut. Nah, ini saya tutup dengan terima kasih. Ada 5 orang, salah satu paling depan membawa bendera, dan mereka melompat dengan penuh kegembiraan. Kami harapkan agar nanti Undang-Undang WASPOM ini dan juga Undang-Undang Praktek Kefarmasian nanti betul-betul nanti itu benar-benar menjadi penguatan bagi kita semua, akan saling mendukung. Kita selesaikan dulu Undang-Undang WASPOM dulu, setelah itu Undang-Undang Praktek Kefarmasian, sehingga nantinya betul-betul penanganan pelayanan di Badan POM dan teman-teman farmasi nanti secara umum nantinya itu saling bersinergi untuk memperkuat adanya obat, makanan, kosmetika yang baik dan bermutu di negeri ini. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Materi ini silakan nanti di sharing bagi teman-teman yang lain. Saya mohon maaf tidak bisa hadir sampai selesai karena masih sambung lagi di komisi. Sekali lagi karena ini kan Bu Asih dan teman-teman punya kawan-kawan lagi di sini, jadi saya mesti terima dulu nih biar bisa rapat tetap lanjut bersama teman-teman lain. Iya Pak Melki, terima kasih. Ya. Banyak Pak Bu, Melki. pokoknya salam sehat buat kita semua, ya. Salam sehat buat kita semua, jaga kesehatan diri sendiri, lingkungan kerja, keluarga, semua kita semua sehat dan bisa melalui pandemi dengan baik. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Melki. Om Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Rosa dan semuanya. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Bapak. Terima kasih.